Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya Ibu Siti Rosida dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas uji kompetensi soal uraian halaman 16, materi tentang operasi hitung pecahan untuk kelas 5 SD. Jika video kali ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Soal uraian uji kompetensi halaman 16, materi tentang operasi hitung bilangan pecahan untuk kelas 5 SD. Nomor 1, populasi penduduk dari suku Jawa adalah 2/5 dari penduduk Indonesia dan penduduk dari suku Sunda adalah 3/20 dari penduduk Indonesia. Berapa bagian populasi penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia? Jadi, untuk menyelesaikan soal nomor 1, 2/5 atau jumlah penduduk suku Jawa ditambah dengan jumlah penduduk suku Sunda, yaitu 3/20. Sama dengan, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. KPK dari 5 dan 20 adalah 20. Pembilang yang baru 20 dibagi 5, 4 dikali 2, 8. Nah, yang ini tetap karena penyebutnya tetap. Sama dengan 8 ditambah 3, 11/20. Jadi, jumlah populasi penduduk suku Jawa dan Sunda di Indonesia adalah 11/20 bagian. Jadi 11/20 dari penduduk Indonesia. Nomor 2, populasi suku Batak di Indonesia 17/200 dari penduduk Indonesia. Populasi suku Madura di Indonesia 9/125 dari penduduk Indonesia. Berapa bagian populasi suku Batak dan suku Madura di Indonesia? Nah, berarti kita jumlahkan bagian suku Batak ditambah dengan suku Madura yang ada di Indonesia. Nah, 17/200 ditambah 9/125. Nah, penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Nah, KPK dari 200 dan 125 adalah 1000. Sekarang kita cari pembilang yang baru. 1000 dibagi 200 itu 5. 5 kali 17 hasilnya 85. 1000 dibagi 125, 8 dikali 9, 72. Sama dengan, tahu di sini, 85 ditambah 72 hasilnya 157/1000. Nah, jadi bagian populasi suku Batak dan suku Madura di Indonesia adalah 157/1000. Nomor 3, di Indonesia banyak bahasa Jawa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di antaranya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia 1/8 bagian. Penggunaan bahasa Jawa 3/10 bagian. Berapa bagian selisih penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari? Nomor 3. Berarti 3/10 dikurang 1/8 sama dengan kita samakan penyebutnya. Kalau selisih berarti dikurang ya.
Nah, KPK dari 10 dan 8 yaitu 40. Nah, kemudian 40 dibagi 10 berarti 4 kali 3, 12. 40 dibagi 8, 5 dikali 1, di 5. Sama dengan 12 dikurang 5, 7 per 40. Jadi, selisih penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari adalah 7 per 40. Oke, bentar. 7 per 40 bagian. Nomor 4, di sebuah perkampungan tinggal suku Jawa, Madura, dan Sunda. Penduduk suku Jawa 5/8 bagian, penduduk suku Sunda 3/16 bagian, dan sisanya suku Madura. Berapa bagian penduduk suku Madura dan suku Madura pada perkampungan tersebut? Nah, berarti dalam perkampungan itu dihitungnya ada satu kumpulan, jadi satu kumpulan. Nah, satu itu dibagi ada suku Jawa, suku Madura, dan suku Sunda. Nah, pertanyaannya suku Maduranya berapa? Berarti caranya 1 dikurang 5/8 ditambah 3/16, tapi 5/8 dengan 3/16 itu kita kurung atau kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, 1 kita tulis ulang dikurang, nah ini kita samakan penyebutnya, berarti 16. Pembilang yang baru, 16 dibagi 8 itu 2 dikali 5 dapat 10, yang ini tetap 3, sama dengan 1 dikurang 13/16. Nah, jika sudah seperti ini, berarti 13/16 ini adalah jumlah suku Jawa dan suku Sunda. Untuk mencari suku Madura berarti 1 dikurang keduanya tadi. Berarti 1 itu sama dengan 16/16 dikurang 13/16. Maka hasilnya 16 dikurang 13 adalah 3/16. Jadi, bagian penduduk suku Madura pada perkampungan tersebut adalah 3/16. Nomor 5, peserta karnaval peringatan Hari Kemerdekaan RI terdiri atas 2/6 pelajar, 5/12 pegawai, dan sisanya dari masyarakat. Berapa bagian peserta karnaval dari masyarakat? Nah, berarti seluruh peserta karnaval itu satu bagian, jadi seluruh peserta karnaval dikurangi kurung buka 2/6 dari pelajar ditambah dengan 5/12 dari pegawai. Nah, kita kurangkan karena yang ditanyakan adalah sisanya, karena sisanya tadi dari masyarakat. Nah, sekarang sama dengan 1 dikurang kurung buka, kita samakan penyebutnya. 12. Pembilangnya 12 dibagi 6, 2 kali 2, 4. Kemudian yang ini tetap 5, karena penyebutnya tetap. Sama dengan 1 dikurang 9/12. Sama dengan 1 itu sama dengan 12/12. Dikurang 9/12. Sama dengan 12 dikurang 9 sama dengan 3. Berarti di sini 3/12. Nah, 3/12 bisa disederhanakan lagi.
Bisa disederhanakan lagi, dibagi 3, 1, dibagi 3, 4. Berarti peserta karnaval yang dari kalangan masyarakat itu adalah 1/4 bagian. Perhatikan asal suku dari beberapa siswa berikut ini. Nomor 1, suku Jawa, banyak siswa 32. Berasal dari suku Bali ada 10 siswa. Dari suku Madura ada 12 siswa, suku Batak 6 siswa. Jumlah seluruh siswa adalah 60. Pertanyaan A, berapa bagian siswa dari suku Jawa? Bagian siswa dari suku Jawa. Bagian berarti banyak dari suku Jawa per jumlah seluruh siswa. Maka di sini jawabannya 32/60. Nah, ini bisa disederhanakan. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 4 ya. Berarti 32 dibagi 4 itu hasilnya 8, 60 dibagi 4, 15. Nah, sekarang soal yang B. Berapa bagian siswa dari suku Bali? Dari suku Bali adalah 10. Berarti di sini jawabannya 10/60. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 10. 10 bagi 10, 1. 60 dibagi 10, 6. Nah, berarti banyak siswa dari suku Bali adalah 1/6 bagian. Kemudian yang C, berapa bagian siswa dari suku Madura? Dari suku Madura ada 12. Nah, berarti saya beri tanda panah ya. Dari suku Madura adalah 12/60. Nah, sekarang kita bagi 6. 12 dibagi 6 itu 2, 60 dibagi 6, 10. Nah, masih bisa disederhanakan lagi. 2 bagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Jadi, bagian siswa dari suku Madura adalah 1/5 bagian. Sedangkan sekarang yang D, yang terakhir, berapa bagian siswa dari suku Batak? Dari suku Batak ada 6 siswa, berarti 6/60. Nah, pembilang dan penyebut dibagi 6. 6 dibagi 6, 1. 60 dibagi 6, 10. Jadi, dari suku Batak ada 1/10 bagian.